Setiap tahunnya, Jabodetabek kehilangan 65 triliun karena satu hal, macet. Rata-rata seorang pengemudi menghabiskan waktu 62 jam di jalan karena lampu merah yang tidak efisien dan antrian panjang di persimpangan. Tetapi, ini bukan hanya tentang keterlambatan, ini tentang ekonomi yang stagnan, emisi karbon yang meningkat, dan kualitas hidup yang terus menurun. Bayangkan, jika waktu dan uang yang terbuang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup warga Jabodetabek, apakah kita dapat membiarkan masalah ini terus berlanjut? Masalahnya terletak pada sistem lampu lalu lintas konvensional yang tidak adaptif terhadap kondisi real time. Kita berbicara tentang sistem yang tetap hijau bahkan ketika jalan di depannya kosong. Itu sementara yang lainnya, kendaraan lainnya itu harus mengantri sangat panjang tanpa alasan yang logis. Nah, masalah ini terkait erat dengan SDG, terutama SDG 3, kesehatan. Menurut WHO, polusi udara kendaraan menyebabkan sekitar 4,2 juta kematian dini global setiap tahun akibat penyakit pernapasan dan kardiovaskular yang disebabkan oleh peningkatan emisi PM2,5 dan karena kemacetan akibat lalu lintas. SDG 7, energi bersih. Berdasarkan laporan International Energy Agency, sektor transportasi menyumbang sekitar 24% emisi CO2 global dari pembakaran bahan bakar. Waktu idle di lampu lalu lintas bisa menyumbang hingga 10 sampai 15% konsumsi bahan bakar kendaraan di perkotaan. SDG 9, infrastruktur, industri, dan juga inovasi. Menurut laporan McKinsey, implementasi sistem transportasi cerdas (ITS) seperti lampu lalu lintas adaptif dapat meningkatkan efisiensi lampu lalu lintas hingga 15-20% di kota-kota besar. Selanjutnya ada SDG 11, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan, yang dimana pengemudi bisa menghabiskan rata-rata waktu hingga 22% di perjalanan hanya karena terjebak macet, yang dimana sebagian besar kemacetannya itu hanya ada di persimpangan saja. Yang berikutnya, di sini ada SDG 13 atau aksi iklim. Menurut IPCC, sektor transportasi darat menyumbang sekitar 12% emisi gas rumah kaca global. Yang di mana sistem lampu lalu lintas cerdas di kota seperti Los Angeles telah mengurangi emisi CO2 hingga 1 juta ton per tahun, yang di mana itu sangat menguntungkan untuk suatu perkotaan yang di mana emisi CO2-nya sangat buruk. Yang berikutnya ada SDG 15, yaitu ekologi darat, yang di mana penelitian menunjukkan bahwa polusi udara di kendaraan dapat mengurangi pertumbuhan vegetasi hingga 20% di area perkotaan dekat jalan raya. Dan yang terakhir, di sini ada SDG 17, yang mana adalah kemitraan untuk mencapai tujuan, yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan akademisi dapat menghasilkan solusi lalu lintas yang cerdas. Kami mempersembahkan Traffic Sync, sebuah sistem cerdas yang memanfaatkan computer vision YOLO V8 untuk mendeteksi kepadatan lalu lintas dan reinforcement learning untuk menyesuaikan durasi lampu merah atau hijau secara otomatis dan real time. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan LSTM Predictive Analytics untuk mempelajari pola lalu lintas jangka panjang. Hasilnya, waktu tunggu bisa berkurang hingga 30%, emisi karbon turun 15%, dan efisiensi transportasi meningkat secara signifikan. Kami di sini tidak hanya membangun teknologi, kami di sini juga membangun model bisnis berkelanjutan. Target pasar kami mencakup pemerintah kota, pengembang smart city, dan sektor privat seperti mall dan kawasan industri. Strategi masuk pasar kami fokus ke kota tier 2 dengan pendekatan penetration pricing atau biaya 40% lebih rendah dibanding kompetitor besar lainnya. Dengan implementasi lebih cepat hanya 2-3 bulan saja. Revenue stream kami berasal dari lisensi perangkat lunak, langganan sistem, dan kontrak pemerintah jangka panjang. Kami percaya kota yang cerdas dimulai dari persimpangan yang cerdas. Tampilan sistem kami dirancang agar intuitif bagi petugas dinas perhubungan dalam satu dashboard. Nah, petugas itu dapat melihat status tiap persimpangan secara real time, kepadatan kendaraan, durasi lampu hijau, keadaan darurat, hingga pelanggaran lalu lintas. Sementara pengemudi itu tidak perlu tahu sistem ini ada, mereka hanya akan merasakan perjalanan yang lebih lancar tanpa aplikasi tambahan.
Kemacetan adalah masalah global, tapi solusinya bisa dimulai dari sini, dari Indonesia. Dengan traffic sync, kita tidak hanya menyelamatkan waktu, tapi juga menyelamatkan lingkungan dan masa depan mobilitas perkotaan. Karena kami percaya waktu Anda terlalu berharga untuk dihabiskan di lampu merah. Video ini merupakan bagian dari submission tim pelaku tak pelakutik untuk Gunadarma Code Week 2025. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek link GitHub dan prototipe kami di deskripsi.